Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawati dari kelas 4 PGMIC dengan NIM 2241104051103. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini soal nomor pertama yaitu seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Berikut data yang diperoleh peneliti tersebut. Jadi, ada 4 variabel. Kita menggunakan SPSS, variabel view. Kita tulis kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, setelah itu kita nolkan desimalnya untuk mempermudah saja. Kemudian kita ke measure. Di sini kita pakai skala semuanya. Nah, setelah itu kita ke data view. Di data view ini kita ambil data yang sudah ada tadi di soal, yaitu kelompok A sampai kelompok D semuanya di copy. Kita pindah ke SPSS. Nah, setelah seperti ini kita langsung bisa mencari tes normalitinya dengan cara analyze, deskripsi statistik, kemudian explore. Kita masukkan semua variabel ke dependent list. Nah, setelah itu kita ke bagian plots. Centang bagian normality plots, kemudian continue. Kita hapus dulu ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah terproses. Kita copy bagian test of normality-nya. Kita berikan keterangan di sini ya. Jawaban. Nah, tes normality-nya sudah di-copy di sini. Kemudian di sini sudah terjawab bahwa kelompok A itu signifikasinya 0,022, kelompok B 0,403, kelompok C 0,112 dan kelompok D 0,0016. Nah, untuk presentasinya seperti ini. Kelompok A sama dengan 0,022 kurang dari 0,05. Ini dikatakan tidak normal karena kurang dari 0,05. Sedangkan kelompok B 0,403 lebih dari 0,05 itu dikatakan normal. Kelompok C itu 0,112 lebih dari 0,05 dikatakan normal juga, dan kelompok D itu 0,016 kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Kemudian kita masuk ke tes homogenitas. Untuk melakukan tes homogenitas, kita kembali lagi ke SPSS. Kemudian ke
uji living, dan kelas living. Bawahnya lagi itu kerja. Pak Ari kerja juga? Iya. Ini skala sedangkan ini Nanti nominal. sore. Jam berapaan? Jam 4 ya? Iya. Iya. Kita juga perlu memodifikasi bagian kelasnya dengan value 1 kelompok A, kemudian value 2 kelompok B, 3 kelompok C, 4 kelompok D. Kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Di data view ini kita copy kelompok A, B, paste di sini. Ini kita tulis keterangannya kelompok 1 semua. Kemudian kelompok B, kelompok C, kemudian terakhir yaitu kelompok D. Nah, setelah seperti ini, kita ke analyze, kemudian klasifiki, kemudian ke diskriminan. Nah, di sini itu kita masukkan kelas living ke grouping dan uji living ke independen. Nah, di sini kelas livingnya kita bagian define, kita tulis 1, minimum, kemudian maksimalnya 4. Continue, kita ke bagian statistik, kemudian cetak bagian box, kemudian continue, oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian the result. Nah, begini nih. Kita copy hasilnya, masukkan ke jawaban di Word. Nah, setelah sudah dimasukkan, dapat disimpulkan bahwa kita bisa melihat homogenitasnya pada signifikasinya. Signifikasi pada hasil SPSS itu sebesar 0,428 lebih dari 0,05 yang dikatakan bahwasanya data ini adalah homogen. Kemudian lanjut nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5%? Bagaimana kesimpulan dari data tersebut? Nah, untuk mencari ini, kita kembali ke SPSS lagi untuk mencari adanya perbedaan atau tidak. Itu kita masuk ke analyze, kemudian compare mean,
1y ANOVA. Kemudian di sini itu kita masukkan uji define sebagai dependen, sedangkan kelas define sebagai faktor. Kemudian ke post hoc, di sini kita centang skip, kemudian signifikan levelnya 0,05 betul, kita continue. Kemudian setelah itu oke. Nah, setelah ada hasilnya, kita lihat bagian ANOVA. Kita lihat bagian ANOVA ini, kita copy, masukkan ke Word, jawaban Word. Nah, ini jawaban nomor 2 ya teman-teman. ANOVA-nya itu kita bisa lihat dari signifikasi 0, hasil SPSS pada bagian signifikasi. Jika signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka HO itu diterima. Sedangkan signifikasi kurang dari 0,05, HO ditolak. Sedangkan hasil SPSS-nya membuktikan bahwa signifikasinya itu adalah 0,000, jadi kurang dari 0,05, maka HO pun ditolak. Jadi kesimpulannya, keempat kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Seperti itu. Untuk menentukan itu ada dua cara. Kemudian kita kembali lagi ke hasil SPSS-nya, kita lihat pada bagian multiple comparison. Pada bagian ini kita copy, kemudian kita taruh di Word jawaban. Nah, di bagian ini ada dua cara untuk melihat signifikasi setiap kelompok, dengan cara melihat signifikasinya atau dengan cara melihat ada bintang atau tidak di hasil mean difference. Nah, untuk melihat signifikasinya itu, jika signifikasi lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tidak signifikan. Sedangkan untuk signifikasi kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai signifikan. Dalam data diperoleh bahwa kelompok A dan kelompok B itu memiliki signifikasi 0,001. Jadi, kurang dari 0,05, maka perbedaan kelompok A dan kelompok B itu signifikan. Sedangkan untuk melihat dari bintang yang ada di data bagiannya itu, kita bisa lihat di kelompok A dan kelompok B itu ada signifikannya, kelompok B dan kelompok A itu ada signifikannya, kelompok B dengan kelompok C itu ada signifikannya, kelompok B dengan kelompok D itu ada signifikannya. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Nomor 3 yaitu mahasiswa akhir dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen serta buatkan persamaan regresinya. Untuk itu kita ke SPS lagi, kemudian ke data yang baru. Di dalam ini kan ada dua variabel, yaitu variabel faktor kepemimpinan, di mana variabelnya itu X. X, kemudian regresi mahasiswa itu ya. Nah, setelah itu kita ganti ini numerik. Oke. Kemudian ini diganti 8. Kemudian desimalnya 0, betul, desimalnya 0 juga. Nominalnya skala semua. Kita
Kemudian kita masukkan ke datanya, kita masukkan ke SPSS. Nah, setelah dimasukkan, kita mencari dengan analyze, kemudian regression linear, kemudian dependingnya kita masukkan regresi mahasiswa atau Y, dan faktor-faktornya ke independennya. Kemudian ujian regression kita lihat pada bagian model summary, kita copy, kita masukkan ke dalam Word. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa lihat ada hubungan dan presentasinya dari model summary, di mana untuk melihatnya itu di bagian R nilai hubungannya yaitu 0,972, di mana lebih dari 0,05, jadi ada korelasi di antara X dan Y. Kemudian presentasi pengaruhnya juga bisa dilihat dari R juga, di mana 0,972 itu sama dengan 97,2%. Berarti ada pengaruh antara X dan Y yang sangat besar. Kemudian kita copy juga bagian ANOVA-nya. Bagian ANOVA kita masukkan ke Word tadi. Nah, ANOVA ini digunakan untuk melihat signifikasi dan hasil F-nya. Untuk melihat signifikasi dapat dilihat di bagian ini dan ini yang sudah saya warnai. Kemudian signifikasinya itu 0,0000, di mana itu kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh antara X dan Y. Sedangkan F-nya itu 300,03858. Kemudian dari hasil itu juga kita copy bagian koefisien juga untuk menentukan persamaan regresinya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita lihat bagian B, standard rate koefisiennya itu bagian B, di mana persamaan regresinya diketahui A itu adalah 14.872 dan B-nya itu 1.125. Sedangkan rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Nah, di mana A itu 14.872 dan ditambah 1.125 X sama dengan 15.997 X. Nah, hasilnya bisa dilihat bahwa dari yang tadinya 14.000 menjadi 15.000, maka hasilnya itu adalah naik, maka arahnya itu positif. Jadi persamaan regresinya itu ke arah yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait cara menyelesaikan soal ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.